Jadi saya menanggapi bahwasanya Islam itu yang berbeda ajarannya. Di mana ajaran Islam berbeda dengan ajaran Yesus misalnya? Gak ada. Misalnya, tuh dalam Islam, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Nah, ucapan Yesus sama, Markus 12:32. Juga Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Nah, terus dalam Al-Qur'an Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32 sama, tidak serupa dengan apapun. Terus kami menganggap Yesus utusannya Allah. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Di dalam Matius 15:24 ya sama, Yesus mengaku utusan untuk Israel. Dari yang beda. Terus hidup yang kekal. Hidup yang kekal ada mentuhankan Yesus itu kalau pakai Bible ya. Coba hidup yang kekal. Yohanes 17:3. Terus Yohanes 5:24. Matius 19:16-17. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada satu ayat pun hidup yang kekal itu adalah mentuhankan Yesus, gak ada. Tiga dalil ini jelas. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Terus aku dan Bapa satu di dalam Yohanes 14:20 ya, atau Yohanes 17:21. Mereka juga satu gitu loh. Bahkan kalau dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Berarti tiga yang satu ini. Ada Yesus, Bapa, mereka. Apakah mereka juga akan mentuhankan gara-gara satu? Jadi kalau baca dalil itu, jangan cuma yang enak dengan dirinya, jangan baca ayat yang lain juga gitu ya. Oke, jadi gini. Kata-kata ketetapan dari Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang memberi ketetapan, tapi tetap Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang aku sampaikan adalah menyampaikan firman Allah. Jadi ketetapan itu bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Semua para nabi ya gitu. Coba baca Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nanti isinya firman itu ketetapan-ketetapan gitu. Berarti ketika para nabi atau utusan itu menyampaikan, ada ketetapan-ketetapan. Bukan Rasul itu yang mempunyai ketetapan, Allah. Definisi utusan penyampai firman. Sama seperti Yesus, Yohanes 12:50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi, ketika Nabi Muhammad juga menyampaikan, bukan berarti ketetapan itu dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya penyampai wahyu, penyampai firman. Makanya ayatnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah bukan dari diriku, tapi dari Allah. Sama seperti Yesus. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Sehingga dalam Al-Quran ketika mengatakan ketetapan dari Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, yang menetapkan. Tapi dia menyampaikan ketetapan Allah. Karena tugasnya utusan itu menyampaikan. Tidak ada satupun di dalam Islam itu bertentangan dengan ajaran para Nabi. Terutama tentang akidah, ajaran-ajaran inti. Tidak ada. Sudah saya jelaskan. Umatnya Nabi Muhammad mentuhankan Allah yang Esa. Terus kalau ditanya, seperti apa wahai Muhammad, Tuhanmu? Lalu dijawab dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, kamu tidak bisa melihatnya. Kalau kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Karena dia goib. Ya, kekal, goib, tidak bisa dilihat. Ini kalau dalam Keluaran 33:20. Allah itu goib, tidak bisa dilihat. Kalau Perjanjian Baru, Yohanes 5:37. Goib, tidak bisa dilihat. Maka dalam Islam itu, ya tetap Allah itu diimani. Jangan ditanya seperti apa. Tapi diimani. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa didengar, dengan iman. Ya, misalnya tentang Allah, tentang surga, neraka, itu cukup diimani karena itu perkara yang gaib. Sama seperti Allah. Mau nanya ke Nabi siapapun, pasti mereka menjawabnya, kamu tidak bisa melihatnya. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32. Bahkan dia tidak pernah mati. Ya. Nah, misalnya dalam 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, tidak pernah mati. Tapi kalau ajaran-ajaran di luar Israel karena Tuhan menjelma jadi manusia, ya pasti mati. Nah, kalau ajaran Nabi Muhammad sama seperti nabi-nabi yang lain, samawi. Makanya harus tahu samawi itu Tuhan itu di langit sama. Sehingga memperkenalkan dirinya melalui Musa, melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad. Kalau Tuhan turun nih, bukan samawi namanya. Seperti dewa-dewa. Coba ajaran dewa itu, kan menjelma jadi manusia kan? Berarti bukan samawi, kebalikannya ajaran samawi. Yaitu samawi itu adalah seperti ajarannya Musa, Yesus, atau Nabi-Nabi Israel. Bahwa Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, ke bumi, tidak mau. 2 Tawaret 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tidak mau dia turun ke bumi. Bahkan dia tidak mau jadi manusia. Makanya ada dalam Bilangan 23:19, bahwa aku bukan manusia. Hosea 11 ayat 9. Bahwa Tuhan bukan manusia. Nah, sehingga kalau saya teliti, memang ajaran Kristen itulah yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kalau Islam mana coba? Tunjukkan satu ayat. Gak ada yang bertentangan tentang akidah. Ya, orang Israel karena keturunan Ibrahim, Abraham sunat, kami sunat. Karena Nabi Muhammad juga turunannya Nabi Ibrahim. Kami dilarang makan babi ya. Kami tidak makan. Karena itu sudah ketetapan. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, ya tetap itu haram. Mana yang haram kami tinggalkan. Segala gini loh ya, tak kasih tahu. Kalau kita mengaku pengikut, harus cocok dengan yang diikutin. Misalnya Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah, aku utusannya Allah untuk Israel. Imani itu. Sama seperti orang Islam. Ya, Allah yang benar adalah. Nah, sama di dalam Islam ya, bahwa Allah itu hanya Allah yang wajib disembah. Tidak ada selain dia. Sudah, Pak. Seperti Al-Kabun 4 ayat 13.